Shalom, saya Samuel Solang. Kita kembali lagi berjumpa di dalam YouTube channel Mahanaim dalam program Open Mic with Mahanaim Youth Pastor. Oke, pada kesempatan hari ini kurang lebih kita akan sharing firman atau kita akan belajar firman 15 menit ke depan. Jadi mari teman-teman, dimanapun Anda berada dan dimanapun kita ada, saya mau ingatkan, persiapkan dirimu. Kita mau belajar firman Tuhan agar firman Tuhan selama 15 menit ke depan ini benar-benar menjadi rema dalam hidup kita dan dapat kita aplikasikan setiap hari. Puji Tuhan. Mari langsung saja kita lihat. Kalau teman-teman ada Alkitab atau HP yang di dalamnya ada aplikasi Alkitab, mari kita buka di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Di sana kita akan lihat mulai dari ayat 11 sampai 13. Sekali lagi, dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 11 sampai 13. Saya bacakan buat kita semua. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Pada hari ini atau kesempatan kali ini, kita akan sharing atau belajar firman Tuhan, di mana saya rindu untuk memberikan judul yaitu Jangan Kejar Promosi. Kita akan lihat sekali lagi di sini, kita akan belajar yaitu tentang jangan mengejar promosi. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel, khususnya di dalam ayat pokok kita, ayat 11 sampai dengan ayat 13, kalau sedikit saya mau ceritakan di sini, Daud tidak bersama-sama dengan saudara-saudaranya atau Daud tidak bersama-sama dengan keluarganya. Pada saat itu terjadi perayaan yang luar biasa karena ada satu orang yang luar biasa yang datang ke Bethlehem. Kalau kita baca dari ayat 1 di dalam pasal 16 ini, orang itu yang Tuhan pakai dengan luar biasa yaitu Samuel. Ketika Samuel datang ke Bethlehem, teman-teman lihat di sana orang-orang tua-tua, seluruh penduduk Yerusalem itu gempar. Mereka menanyakan kepada Samuel, apakah maksud kedatangan Samuel ini? Membawa kabar baik kepada mereka atau sebaliknya kabar buruk? Tapi di sini Alkitab kasih keterangan, Samuel berkata kepada orang-orang tua-tua yang ada di Bethlehem bahwa kedatangannya membawa kabar baik. Singkat cerita, kalau kita baca terus, di sana akhirnya Samuel pergi ke rumah Isai, ayah Daud. Dia masuk, kalau kita mulai lihat dari ayatnya yang ke-6, di mana Samuel bertemu dengan Eliab, kakak tertua Daud. Kita baca terus sampai ayat yang ke-10 di sana. Di sana kalau kita lihat di mana kakak-kakak Daud lewat di hadapan Samuel. Tapi Daud tidak ada karena Daud sedang ada di padang sementara mengembalakan kambing domba ayahnya. Oke, puji Tuhan. Jadi kalau kita lihat pada posisi ini dari ayat 11 sampai dengan ayat 13, Daud tidak bersama-sama karena tadi saya sudah jelaskan bahwa Daud sedang ada di padang dalam mengembalakan kambing domba ayahnya. Artinya di dalam perayaan ini Daud tidak bersama-sama dengan mereka. Tapi ada hal luar biasa di sini yang terjadi. Di mana kalau kita lihat sebenarnya Daud ini tidak diharapkan. Daud ini tidak diinginkan untuk datang karena tanpa Daud pun sebenarnya orang tuanya berpikir bahwa acara ini dapat berlangsung atau dapat terjadi. Tapi kita dapat lihat di sini bagaimana seorang Daud, dia tetap ditunggu. Karena kenapa? Karena ternyata maksud dari kedatangan Samuel ini untuk mengurapi seorang raja.
Dan kalau misalnya teman-teman baca tadi dalam ayat pokok, di sini raja itu yang diurapi adalah Daud. Artinya Daud seorang yang sebenarnya tidak dianggap, seorang yang sebenarnya tidak diharapkan, tetapi dia, kalau kita lihat, ada hal istimewa yang Daud terima di dalam 1 Samuel ini, atau di pasal 16 ini kita lihat. Kalau kita lihat kembali lagi, sebenarnya dalam kehidupan Daud ini akan kita lihat, Daud tidak pernah yang namanya mengejar namanya promosi. Kenapa? Karena kita dapat lihat pekerjaan Daud, seorang pengembala kambing domba, seorang yang ada di padang, seorang yang berurusan dengan hal-hal yang kalau sekarang saya sederhanakan bahasanya kebun, atau hal-hal yang mengenai kebun, seperti itulah sederhananya. Artinya tidak pernah sedetik pun, saya percaya ini, dalam kehidupan Daud dia pernah berpikir atau terlintas dalam pikirannya untuk dia menjadi raja. Karena Daud tidak bekerja dalam kerajaan, Daud tidak ada dalam lingkungan istana. Kalau seandainya Daud ada di dalam lingkungan istana, ada di dalam lingkungan kerajaan, pasti Daud bisa berandai-andai. Seperti itulah contohnya. Tapi ini Alkitab kasih keterangan, Daud tidak ada di dalam lingkungan kerajaan atau di dalam istana. Tapi sebaliknya, pekerjaan dari seorang Daud, seorang pengembala. Artinya sekali lagi tadi saya katakan, tidak pernah Daud terfikirkan untuk menjadi raja. Tapi di sini kenapa dia dipilih Tuhan untuk menjadi raja? Kalau kita lihat di dalam ayat ini yang tadi saya katakan, sebenarnya Daud yang tidak diharapkan untuk hadir. Daud ini saya katakan tadi, tanpa Daud pun sebenarnya bisa terjadi. Tetapi kenapa harus ada Daud? Karena Tuhan memilih Daud. Pertanyaannya sekarang begini dalam kehidupan kita, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan di dalam hari-hari ini? Kalau kita mau contohi kepada Daud, apa sih sebenarnya kalau kita lihat dalam ayat ini yang Daud lakukan sehingga dia diurapi menjadi raja? Kalau seandainya kita lihat nanti secara spesifik, nanti badan posturnya, saya percaya Daud tidak akan terpilih. Kenapa? Karena ayat 6 di sini dalam Alkitab kasih keterangan bahwa kakak Daud, Eliab ini seorang tentara, seorang yang badannya itu gagah, seorang yang posturnya itu luar biasa. Kalau spesifikasinya cuma karena soal postur, Daud pasti gagal untuk menjadi raja. Daud tidak akan terpilih. Tapi kenapa Daud bisa dipilih menjadi raja? Jawabannya satu. Mari kita lihat dalam ayat 6 dan 7. Di sana ada hal yang tersirat yang akan kita lihat. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau kita mau baca sampai ayat 10, di sana kakak-kakak Daud tidak dipilih, tapi Daud yang dipilih. Apa sebenarnya yang Daud lakukan sehingga dia dipilih menjadi raja? Dalam ayat 7, di sana ada hal yang tersirat, yaitu Tuhan melihat hati. Berarti jawabannya sederhana teman-teman. Kenapa Daud bisa dipilih menjadi raja? Apa yang Daud lakukan sehingga dia dapat menjadi raja? Ini yang akan kita bahas, yaitu Daud memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Ini kata ini yaitu, atau jawaban ini secara tidak langsung tersirat di dalam Alkitab. Karena di dalam ayat 6 dan ayat 7 di sini dikatakan, khususnya ayat 7, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Berarti Daud memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia dipilih menjadi raja. Seandainya Daud tidak memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya Samuel tidak akan Tuhan suruh untuk pergi ke Bethlehem. Bahkan kalau kita lihat, seandainya yang akan dipilih atau yang akan menjadi raja menggantikan Saul itu ada di Bethlehem, saya percaya Daud pasti itu juga tidak akan ditunggu. Tetapi ini yang luar biasa, Alkitab tulis Daud memiliki hati yang mana kita lihat hatinya itu membuat Tuhan tertarik. Hati Daud berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan Daud berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya kembali sekarang begini, apa yang Daud lakukan sehingga dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Kalau teman-teman buka di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22, di sana Alkitab kasih penjelasan khususnya di dalam Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Kita lihat di sana, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah berfirman, telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Jadi ini kenapa Daud boleh berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa hati Daud ini menyukakan hati Tuhan atau Tuhan berkenan kepada Daud? Jawabannya ada dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, karena Daud melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tentang Daud, Allah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kalau kita lihat, ini jawabannya ternyata teman-teman yang ada. Kenapa seorang Daud dia boleh dipilih menjadi raja? Dia tidak pernah mengejar namanya promosi. Daud tidak pernah mengejar. Karena kenapa? Sekali lagi saya katakan, kehidupan Daud itu biasa di padang, bukan di dalam istana kerajaan. Tetapi kenapa Tuhan memilih Daud, seorang pengembala, seorang yang terbiasa di padang mengembalakan kambing domba ayahnya, dipilih oleh Tuhan menjadi raja menggantikan Saul? Jawabannya karena Daud adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Pada hari ini kita belajar dari Daud. Ternyata penting teman-teman untuk hidup ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang menyukakan hati Tuhan. Jangan kejar namanya promosi, karena ketika kita mulai mengejar promosi, kita bisa menghalalkan segala cara untuk kita dipromosikan. Kita dapat membuat hal-hal yang kotor untuk kita naik. Kita dapat menjatuhkan orang lain agar kita naik. Kita dapat melakukan seperti tadi, menghalalkan segala cara. Tapi ini yang saya mau katakan sekali lagi, mau tekankan pada kita, orang-orang percaya yang hidup di generasi ini. Kita lihat kehidupan Daud yang tidak mengejar namanya promosi, tapi dipromosikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia melakukan kehendak Tuhan. Dia menyukakan hati Tuhan karena hidupnya berkenan. Jadi mari hari-hari ini saya mau ajak kita semua, mau dorong kehidupan kita. Kalau seandainya hari-hari ini kita hidup jauh di hari Tuhan, kita melakukan masih yang belum berkenan kepada Tuhan, masih ada kesempatan teman-teman yang ada. Masih ada waktu untuk engkau kembali lagi melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya dan yakin pasti ketika engkau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan yang menjadi kesukaan Tuhan, engkau tidak perlu meminta untuk dipromosikan. Engkau akan dipromosikan oleh Tuhan. Jadi teman-teman, mulailah melakukan kehendak Tuhan. Caranya kita lihat Alkitab, buka Alkitab, membaca. Di sana dengan jelas Alkitab beri keterangan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan hal-hal yang sebaliknya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mulai hidup, kita mulai mengejar apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang menyukakan hati Tuhan, saya percaya engkau akan dipromosikan oleh Tuhan. Sekalipun engkau tidak meminta untuk dipromosikan, tapi Tuhan tahu bahwa engkau berkenan. Sebabnya dia memberikan promosi buat Anda dan
saya yang melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri program ini, tetap semangat. Mari kita lakukan kehendak Tuhan. Kita lakukan terus apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita lihat satu waktu atau janji Tuhan digenapi. Hidup Anda dan hidup saya dipromosikan oleh Tuhan. Puji Tuhan, tetap semangat. Salam Mahanaim. Tuhan Yesus memberkati.